Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, pada pertemuan kali ini kita masuk ke materi pelajaran persiapan lahan dan penanaman tanaman perkebunan. Penentuan komoditas tanaman perkebunan yang akan diusahakan. Beberapa hal yang harus dilakukan pada tahap identifikasi persyaratan usaha adalah ada 3 macam bentuk usaha yang biasa dilakukan, yaitu pembelian usaha yang sudah ada, pengembangan usaha, dan pendirian usaha baru. A. Siklus pengembangan usaha. 1. Tahap prainvestasi. Adapun pada tahap prainvestasi ini, beberapa hal yang harus dilakukan adalah identifikasi peluang investasi dilakukan dalam bentuk studi peluang. Pemilihan dan kejelasan awal atas proyek dilakukan dalam bentuk prastudi kelayakan. Formulasi proyek dilakukan dalam bentuk studi kelayakan. Evaluasi dan keputusan akhir untuk melakukan investasi. 2. Tahap investasi. Pembuatan rujukan untuk perencanaan, desain, pembangunan fisik. Pembuatan desain fisik, jika tidak mampu melakukan sendiri, perlu mencari konsultan perencanaan untuk membuat desain dan dokumen tender. Pembuatan dokumen tender dan persiapan tender. Penawaran tender, penentuan pemenang tender, negosiasi dan kontrak. Pengerjaan fisik atau konstruksi, disusun pemasangan mesin dan peralatan pabrik dan kantor. Rekrutmen tenaga kerja dan pelatihan, dan pengoperasian awal. 3. Tahap operasional, di mana pada tahap ini adalah tahap pengoperasian awal setelah perusahaan dibangun dan selesai. B. Studi kelayakan adalah pengkajian tentang berhasil tidaknya usaha atau proyek investasi dilaksanakan secara mengagumkan atau penyerapan tenaga kerja, pemanfaatan akses sumber daya, penghematan devisa, dan peluang usaha. Studi kelayakan menyangkut 3 aspek, yaitu manfaat ekonomis bagi usaha itu sendiri, manfaat ekonomis usaha bagi negara tempat usaha itu dilaksanakan, dan manfaat sosial usaha itu bagi masyarakat sekitar. Tujuan studi kelayakan. 1. Menghindari resiko kerugian di masa mendatang. Memudahkan perencanaan, memudahkan pelaksanaan pekerjaan, memudahkan pengawasan, dan memudahkan pengendalian. Perusahaan yang melakukan studi usaha akan mempertanggungjawabkan hasilnya kepada berbagai pihak yang berkepentingan, yaitu investor, lembaga keuangan, pemerintah, masyarakat luas, dan pihak manajemen. Tahap-tahap studi kelayakan. 1. Tahap penemuan ide atau gagasan. 2. Tahap memformulasikan tujuan atau perumusan misi dan misi. 3. Tahap analisis, yaitu analisis aspek teknis, analisis aspek ekonomi, dan analisis aspek hukum. Kemudian yang keempat adalah tahap keputusan. C. Aspek teknis. Pada tahap aspek teknis ini, hal yang harus dilakukan adalah
1. Pemilihan lokasi usaha, di mana lokasi usaha ini bisa dibuat dengan yang pertama tidak pindah, tetapi memperluas lokasi yang ada. Penentuan lokasi baru, mempertahankan lokasi yang ada, tetapi menambahkan fasilitas lain di lokasi yang berbeda. Kemudian, atau pindah ke lokasi lain. Pemilihan lokasi semakin sulit karena adanya A. Globalisasi tempat kerja. Hal tersebut terjadi karena pertama, perkembangan ekonomi pasar, komunikasi internasional yang lebih baik, perjalanan baik udara, laut, dan darat, dan pengangkutan barang yang lebih cepat serta lebih dapat diandalkan. 4. Semakin mudah arus kas antar negara dan perbedaan biaya tenaga kerja. B. Biaya tenaga kerja. C. Tingkat suku bunga. D. Pendapatan per kapita. E. Biaya. Biaya meliputi dua hal, yaitu biaya terlihat, diantaranya biaya tenaga kerja, biaya utilitas, biaya bahan baku, pajak, dan penyusutan. 2. Biaya tidak terlihat, yakni pendidikan, fasilitas umum, sikap masyarakat terhadap industri dan terhadap perusahaan itu sendiri, serta sikap pemerintah. Sikap pemerintah ini meliputi persetujuan atau izin penanaman modal, izin lokasi, tanda daftar perusahaan, dan tanda daftar gudang. Demikianlah pertemuan pada kali ini. Kita lanjutkan pada pertemuan berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.